Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Yusuf, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada video kali ini yaitu calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Poin A, pemikiran reflektif terkait pengalaman mengajar. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Coaching memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Potensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu merupakan akronim dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang pertama adalah saya merasakan cemas dan khawatir. Saya tidak dapat memahami modul 2.3 yang membahas mengenai coaching untuk supervisi akademik. Yang muncul kemudian adalah perasaan antusias dan sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai coaching untuk supervisi akademik. Kemudian saya menjadi semangat dan mendapat banyak inspirasi terkait dengan coaching, di antaranya dalam melakukan supervisi dan juga menyelesaikan masalah pada siswa ataupun rekan sejawat. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan proses belajar adalah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGB saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai supervisor. Yang perlu diperbaiki adalah melatih kemampuan diri untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau presence dan melatih diri untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot guna mendapatkan informasi yang cukup sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Poin B, analisis untuk implementasi dalam konteks CGB. Bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik di sekolah? Selama ini, supervisi akademik banyak dijadikan momok bagi guru karena hanya berfokus kepada penilaian dan bukan pengembangan diri guru. Dengan diterapkan coaching dalam supervisi akademik, tingkatan supervisor dan guru adalah mitra dan bukan lagi atasan bawahan, sehingga proses pengembangan diri guru akan menjadi lebih baik. Coaching untuk supervisi akademik
dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan menunjang peran guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Prinsip, kompetensi, dan alur coaching jika dilakukan dengan tepat akan bisa menghasilkan komunikasi kemitraan antara coach dan coachee yang efektif, sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pengawasan dan penilaian dalam supervisi akademik. Selama ini, supervisi akademik hanya berfokus pada pengawasan dan penilaian, sehingga guru kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan cenderung merasa cemas, bahkan ketakutan saat akan disupervisi. Tantangannya adalah bagaimana ke depan kita mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus penilaian menjadi berfokus untuk mengembangkan potensi diri guru. Tantangan selanjutnya adalah mengubah pemikiran bahwa pihak yang terlibat dalam supervisi akademik adalah atasan dan bawahan. Namun, guru dan supervisor adalah mitra, sehingga terjadi proses belajar dari kedua pihak. Suasana yang tercipta pun akan lebih bersahabat, sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan dirinya. Melakukan sosialisasi konsep coaching dalam supervisi akademik kepada seluruh komunitas sekolah, dan melakukan sosialisasi konsep coaching untuk supervisi akademik dengan berbagai media seperti poster, artikel, video, modul, dan lain-lain agar mudah diakses oleh para praktisi pendidikan. Itu tadi adalah dua hal alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Poin C, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, yaitu sebelumnya saya hanya mengenal kata coach di bidang olahraga saja, dan pengalaman dalam mengikuti supervisi akademik hanya sebatas untuk penilaian kinerja guru tanpa adanya pengembangan kompetensi. Tidak ada penerapan prinsip coaching di dalamnya. Supervisi akademik juga dilakukan satu tahap, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra-supervisi dan pasca supervisi, sehingga hanya menilai kinerja guru saja dan memberikan kritik kepada guru jika ada yang kurang sesuai. Penerapan di masa mendatang. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, supervisi akademik harus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal ini sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru secara lebih maksimal. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Di modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Di modul 2.3 ini, saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Di modul 2.2, saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching.
yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP yaitu kucing adalah percakapan terstruktur yang menggunakan informasi tentang kinerja yang nyata antara seorang atasan dengan individu tertentu yang menghasilkan kompetensi atau kinerja yang lebih baik. Dari Jacques dan Clement. Sekian video koneksi antar materi ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.